Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini adalah anak yatim. Langsung aja Fikri sapa dari Pepabri Ranting Sidosermo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan bolo yang ada di rumah, selain ada Pepabri Ranting Sidosermo, Fikri juga akan ditemani oleh Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswit. Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabarnya tetap wabarakatuh. baik Ustadz. Baik-baik, Tetap insyaallah. semangat untuk Insyaallah, menemani tetap bolo semangat. yang ada di Sidosermo dan juga bolo yang ada di rumah tentunya. Insyaallah. Insya Allah. Dan kali ini Ustadz, tema kita adalah anak yatim. Seperti biasa Ustadz akan memberikan tausiah kepada kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Mbak Fikri dan kelompok pengajian dari Pepabri Ranting Sidosermo, bolo sekalian dimanapun Anda berada yang bolo Arek TV Surabaya. Jadi anak yatim ini anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Kalau anak piatu biasanya ibunya. Anak yatim piatu bapak dan ibunya. Ini kasihan. Jangan sampai kemudian kita telantarkan. Untuk itu seyogyanya kita punya kepedulian sosial sesuai kemampuannya. Kemudian juga jangan beda-bedakan. Engko ndang dipilih sing anake yatim sing ibuke sik rada rondo teles. Naudzubillah. Nah, Rasulullah mencontohkan apa itu? Anak yatim ini dari sekian 9 istri Rasulullah itu yang perawan cuma 1, yang lain itu janda, bahkan sepuh-sepuh. Amin nggih wis rada garing-garing ngono bae. Tapi niat Rasulullah itu yaitu menolong anak yatimnya. Kadang-kadang ironis sekarang. Ketika milih anak yatim dilihat ibuke sik rada seger. Kemudian alhamdulillah terjadi pertumbuhan yang pesat. Terbentuknya yatim piatu, rumah atau kemudian panti asuhan, baik itu yang menginap maupun yang tidak menginap. Bagi yang mengadakan panti asuhan, ini juga hati-hati sebab Allah mengingatkan jangan sampai ketika mengurus anak yatim ini kemudian makan sesuatu yang bukan haknya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-10, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ya'kuluna amwalal bayama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslauna sa'iro. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim pada hakikatnya mereka hanya makan api di dalam perut mereka dan mereka akan masuk neraka sa'ir. Naudzubillah. Itu pengantar, bisa dilanjutkan nanti Mbak Fikri. Iya, baiklah demikian tadi pengantar dari Bapak Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswit. Dan bagi bolo yang sudah ada di kediaman Bapak Sutrisno, Jalan Sidosermo, Surabaya, barangkali nanti ada pertanyaan, silakan disimpan dulu karena di sesi akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan bolo yang ada di rumah jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy.
Haji Mustafa Bisri Iswit di kediaman Bapak Sutrisno, Jalan Sido Surmo, Surabaya. Dan Pak Ustadz, kalau tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang anak yatim, hendaknya jangan dilihat dari ibunya ya, harusnya malah anaknya sendiri. Anaknya ya, ikhlas karena Allah. Iya. Jadi tidak melihat casing ibunya. Betul sekali. Tapi betul-betul niatnya karena kasihan sama anaknya yang di usia masih anak-anak meninggal orang tuanya. Apalagi kalau zaman dulu, ini pepabri Masya Allah berjuang ya. Waktu sekitar 17 Agustus 45 banyak sekali dari TNI kita yang meninggal. Ini banyak sekali yang akhirnya ketika orang tuanya meninggal jadi anak yatim. Termasuk mungkin Irian Barat kan gitu ya, dan sebagainya. Makanya dalam menyikapi ini dasarnya itu karena menjalankan perintah Allah. Jangan sampai kemudian pilih kasih. Apalagi sampai makan harta anak yatim. Naudzubillah. Bahkan Rasulullah sendiri apa itu melarang? Waklul malil yatim itu termasuk di antara apa itu dosa besar yang nomor 5, yaitu jangan sampai makan harta anak yatim. Karena termasuk dosa besar urutannya nomor 5. Kalau kita semua kemudian peduli, ya tentu sesuai kemampuannya kan gitu ya. Apalagi ada persatuan yang banyak begini dengan sedikit-sedikit, entah 1000-an, entah 2000-an, ini terkumpul banyak. Apalagi kalau kemudian kita mufakat sak Surabaya membantu tambah banyak lagi. Asal jangan kemudian setelah duit terkumpul disalahgunakan. Naudzubillah. Dulu kan ada istilah cepean dan sebagainya itu walau. Nah, jadi sedikit-sedikit kemudian lama-lama jadi bukit. Bukitnya sinten, Bu? Uangnya jadi bukit. Nah, seandainya dan semoga saja kita bisa menyantuni anak yatim, maka Rasulullah sendiri di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang tadi Bukhari Muslim, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadza. Jadi Rasulullah itu gambarkan, ngasih motivasi kepada kita semua, siapa yang menyantuni anak yatim ini seperti 2 jari ini dekat dengan Rasulullah, digambarkan. Kemudian bukan berarti ibadah yang lain ditinggalkan, enggak. Tetap satu sisi kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, apalagi bulan Ramadan. Insya Allah ini puasa nggih? Jangkep puasanya. Insya Allah. Lah sing sepuh-sepuh insya Allah jangkep, tapi yang masih muda-muda kan masih belum manupus itu. Seyogianya bukan hanya puasa, tapi juga terawih, apalagi kemudian mau urunan untuk menyantuni anak yatim. Sebab nanti di surga derajatnya tinggi dekat dengan Rasulullah seperti 2 jari ini, laksana jempol sama telunjuk. Ini tadi. Iya. Tapi bukan berarti ya, sekali lagi jangan kemudian ibadah yang lain ditelantarkan, ditinggalkan, tetap semua dikerjakan. Tetap dikerjakan. Iya. Dan biasanya kalau kita memberi santunan kepada anak yatim itu sebaiknya diniatkan untuk apa ya, Ustadz ya? Untuk anak yatimnya atau membantu sekalian orang tuanya supaya mampu. Kalau niatnya menjalankan perintah Allah dan Rasulullah gitu loh. Sebab ada juga anak yatim ini kaya. Anak yatim ini karena orang tuanya seperti siapa itu, raja kapal itu ya, itu dimakan 7 oasis apa ya, oasis itu 7 keturunan ndak habis. Nah, kita jangankan mariskan kayak 7 turunan dipangan sing ulan ngarepe durung karuan ono. Belum tentu ada, tapi bukan berarti kita tidak berbuat baik itu tadi. Nah, jadi disesuaikan. Kalau memanen letterluck, ya tentu anak yatim itu tadi. Karena perintahnya itu begitu. Tapi bukan berarti anak-anak yang lain yang mungkin sekalipun orang tuanya masih ada, tapi karena sudah pensiun, kemudian pensiun pun juga jadi ini pas pensiun gak kumanan gitu. Iya, betul lah. Ada yang gak kumanan. Oh, gak kumanan gak apa ya? Banyak. Utang ya, atau ngebon Pak ya. Kadang-kadang di koperasi ngambil, pas bayaran loh kok bedu. Ya,
Jadi bukan berarti hanya anak yatim, seyogianya memang betul-betul orang yang sudah sepuh pensiun, apalagi pepabri ini. Saya sangat respect terhadap orang-orang yang berjasa pada negara. Sementara satu sisi ada yang hanya dolek ceperan, senengan ini hilang, titik-titik gitu aja, nggak saya sebutkan. Iya Ustadz, Nggih. selain mungkin kita bersodakoh atau menyantuni kepada anak yatim, apakah Nggih. ada bentuk lainnya Ustadz? Ya, jadi kalau bisa bukan hanya muharraman sehingga istilahnya itu anak atau lebaran yatim, tapi apa? 12 bulan itu gimana gitu. SPP-nya itu gimana? Ya, kalau kebersamaan ini tidak ada yang berat gitu. Misalnya ibunya ndak ada kerjaan dikasih entah mencuci sak RT gitu borong dewe. Meringankan beban ya pokoknya ya. Iya baiklah Ustadz, mungkin bisa kita lanjutkan lagi sesaat lagi dan tetap di Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Terima kasih Bolo, Anda tetap setia menyaksikan acara Majelis Taklim di Arek TV. Ya Ustadz, setelah menyinggung yang tadi nih Ustadz, berarti amalan yang kita berikan kepada anak yatim itu tidak hanya berupa sodako atau menyantuni berupa uang saja ya? Iya, jadi disesuaikan sesuai kebutuhannya. Bisa jadi misalnya mengenai baju seragam ya, daripada lulus sekolah kemudian dicoret-coret. Masa zaman sekolahan kubian yang ngono. Ustadz ngasih contoh yang buruk ya, ini. semoga aja diampuni Allah, itu keliru dulu. Makanya baju itu daripada dicoret-coret, ditandatangani, dikasihkan yang masih bagus tentunya, yang layak. Apalagi seandainya di antara bolos kalian ini, baik yang ada di pepabri ini maupun dimanapun Anda berada, ini kemudian mau mengasuh di rumahnya, bahkan bukan hanya satu anak yatim, tapi 2 bahkan 3. Kata Rasulullah, siapa yang mengasuh 3 anak yatim, maka bagaikan orang yang bangun pada malam hari, sholat tahajud, apapun ibadah, dan puasa pada siang harinya. Nah, dan bagaikan orang yang keluar tiap pagi dan sore menghunus pedang untuk mempertahankan Islam, jihad bersabilillah. Dan kelak di surga bersamaku bagaikan saudara. Sebagaimana kedua jari ini bersaudara, jari telunjuk dan jari tengah. Nah, ini diantara riwayat dari Allah lewat Rasulullah, statementnya lek mampu mengasuh sampai anak yatim 3. Seandainya rumahnya tidak cukup, ya bisa saja kita datangi panti asuhan, berusaha 3 urunan dari kelompok Papa Brisidosomo sini. Oke 3 kan ditanggung bersama-sama. Jadi bisa seperti itu ya Ustaz, ya nggak selalu harus di rumah. Betul, karena apa? Karena dikondisikan misalnya rumahnya sempit kan begitu. Sudah ada panti, kadang-kadang ada bangunannya besar, dana yang nggak ada dan sebagainya. Itu non panti ada istilah juga, atau kemudian di rumahnya masing-masing. Kalau bisa bukan hanya bantu tapi juga bantu ngontrol gitu loh. Supaya apa? Mirip dengan yang dialami anak kita, siapapun yang mengalami masa muda biasanya belum menemukan jati diri. Sehingga kita ikut ngawasi, itu juga berpahala. Jangan sampai kemudian terlalu belok kiri atau belok kanan, tapi kita luruskan. Apalagi ini orang-orang militer dulu, wah disiplin ya Pak ya. Itu tadi. Atau mungkin ada batasan umur Ustadz? Oh iya. Ya. Yang muda lebih banyak disantuni atau yang anak yatim yang lebih tua lebih sedikit aja gitu? Tidak ada keterangan yang pasti dalam hal itu, tapi kita bisa menilainya sesuai kebutuhan. Termasuk misalnya batasan dibantu ketika ada juga anak yatim yang kadang-kadang sifat mandirinya besar. Ini alhamdulillah bagus. Sekalipun kadang-kadang ada juga yang bilang itu anak yatim yang godo mawon Ustadz. Nah ya sabar kan gitu. Sabar, pokoknya niat kita berbuat baik dan berbuat baik, hasilnya pasrahkan sama Allah. Iya
Yang Ustadz. penting kita jangan sampai pasif dalam hidup dan kehidupan ini. Kalaupun berat bisa ditanggung bersama. Tidak ada alasan kemudian kita tadi tidak ada dana sewu kan nggak berat kan gitu. Kalau dikumpulkan orang sekian banyak ini sudah terkumpul berapa ratus ribu. Jadi nggak ada kata untuk tidak ini ya menolong anak yatim. Iya, termasuk ibu-ibu yang biasanya mungkin pakai bedak yang mahal-mahal, merek ABC, balik sing lawas. Iku sing bedak nomor 4, nomor 3, ya podo ayak jane iku. Biyen eling cilikanku bedak nomor 4, nomor 3 saiki masyaallah bojoku opo wae. Lek enggak ya ketepung terigu lak gak apa-apa sih. Iya, baiklah Ustadz kalau gitu gantian ini. Mungkin dari ini Majelis Taklim atau dari Pak Pabri yang ingin menyampaikan pertanyaannya silakan. Silakan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awat, anggota Pepabri Sido Sermo. Saya mau menanyakan mengenai amal untuk anak yatim yang untuk anak yatim hingga batasan umur berapa Ustadz? Ini yang ke-1. Yang kedua, anak yatim yang sudah berkecukupan apakah masih perlu diberi bantuan Ustadz? Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih kembali kepada Bapak Awat. Ini mirip sama pertanyaan saya yang tadi Ustadz tentang batasan umur. Jadi batasan umur kalau dulu akil balik itu usianya banyak ya, belasan itu ya. Baik perempuan maupun laki-laki. Tapi sekarang karena mungkin pengaruh tontonan di TV, mungkin juga pengaruh makanan, pergaulan dan sebagainya, sehingga SD sudah banyak yang akil balik itu. Gitu ya. Untuk itu batasan anak yatim ya akil balik tadi, Pak. Kalau kita maknai dawuh Kanjeng Nabi terlek, Pak, ya tentu anak yatim yang begitu. Cuma kan kita itu bisa menganalisa. Ini masih wis akil balik, tapi belum mampu. Begitu juga di sisi yang lain ada suatu rumah, sekalipun bukan anak yatim karena sepuh itu juga perlu dibantu. Itu juga sebaliknya kadang-kadang anak yatim itu kos-kosannya banyak, Mbak. Di daerah kami itu sugih, tinggalannya baik, wakai itu. Itu kadang-kadang saya berpikir justru yang yang nggak mampu tadi yang dikedepankan, termasuk janda-janda yang ditinggal suaminya, nggak punya anak, kasihan yang sepuh-sepuh. Ada yang begitu, Bu? Mana, Bu? Mana orangnya? Oh, sudah pada anak satu. Iya. Oh, janda kembang, ya. Itu tadi. Jadi, Mbak, batasan umur tidak ada. Jadi acuannya akil balik itu kalau yang perempuan sudah datang bulan. Kalau yang laki-laki biasanya bermimpi. Sekalipun seusia Batris, Abah Toto, Abah Awat itu gak mimpi maneh bisa. Nggih. Oh iya. Nggih. Iya, kalau ngimpi apa itu, Pak? Ngimpiin apa, Pak? Iya, baiklah Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan nanti ya. Iya, mungkin ada yang bertanya tapi bisa nanti. Iya, nanti. Karena nanti di sesi terakhir masih ada sesi tanya jawab satu lagi. Baiklah, boleh yang ada di rumah masih tetap setia untuk menyaksikan acara Majelis Taklim di RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Selama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Tetap di Majelis Taklim Arek TV. Dan tetap pada bahasan kita sebelumnya yaitu anak yatim. Langsung saja dilanjutkan dengan pertanyaan ya Ustadz ya. Barangkali di sini. Dari Pak Pabri mungkin. Monggo silakan yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muryani, anggota Pak Pabri Ranting Sido Sermo yang mau menanyakan. Dalam saksi ini adalah mengenai anak yatim. Misalkan kita mau menyantuni anak piatu, jadi yang meninggal itu ibunya, padahal sudah ada bapaknya itu bekerja dan keadaannya
boleh dikatakan cukup. Bagaimana Ustadz? Iya. Oke, makasih Terima banyak. kasih kepada Ibu Muryani, bisa langsung dijawab Ustadz? Ya, jadi secara umum kita tuh membantu kalau tepat sasaran, itu yang karena tidak mampu. Jangankan orang tuanya bekerja, mirip juga Amit ya, kita itu kan sebagian ada yang masih punya orang tua. Orang tua pun kan juga secara umum sekalipun tidak berlebihan juga cukup kan gitu ya. Saya pun juga berbuat baik. Bukan berarti kemudian korona wong tuaku cukup kemudian saya nggak berbuat baik. Kalaupun pada akhirnya dibalik lihat putune itu urusannya. Begitu juga dalam hal ini yang penting menyantuni. Kalaupun kemudian dikembalikan entah ke pembangunan masjid yang memerlukan, yang penting yang bersangkutan sudah menerima. Begitu juga mirip saya pun juga banyak menerima. Baik itu berupa finansial maupun makanan. Kemudian bukan berarti saya makan sendiri, ya saya kembalikan lagi pada yang lebih memerlukan gitu. Itu gambarannya. Begitu. Oke, jadi memang alhamdulillah seperti disampaikan Bu Haji Muryani ini, siapapun ini semoga tergerak kita itu untuk berbuat baik, khususnya dalam ini anak yatim. Karena nanti ketika pertama kali pintu surga dibuka ini, itu yang pertama kali yaitu Rasul Nabi Muhammad SAW. Ternyata ini ada orang yang mengejar-ngejar. Ya Nabi Muhammad, with me barangkali gitu. Tunggu saya barangkali. Ya. With me. Kemudian ada apa? Ternyata orang ini diberi kekeluasaan oleh Allah untuk bersama-sama Rasulullah karena yang bersangkutan mengasihani, mengasuh anak yatim. Tapi ini, mungkin apa ada prioritas Ustadz? Misalnya ada anak yatim yang kurang mampu dengan anak piatu yang kurang mampu. Apa mungkin anak yatim yang didulukan gitu? Jadi kalau menurut saya itu saya memaknainya yang lebih memerlukan. Mirip juga begini. Satu sisi ada anak yatim di daerah sana, entah daerah Waru. Kemudian di sini masih memerlukan, ya di sini dulu kan begitu. Gitu yang sekitarnya dulu. Karena itu lebih urgen, apalagi tetangga dan sebagainya, satu ranting gitu Pak Kepala nggih. Ini. Berarti tetap melihat pada yang membutuhkan. Tetap yang melihat kepada yang membutuhkan supaya apa? Tepat sasaran. Mirip juga misalnya anaknya yang bukan hanya contoh yang itu ya dunia itu, Onassis dan sebagainya, sekitar kita itu banyak sekali. Ternyata juga ditinggal mati oleh orang tuanya. Itu ternyata lebih mampu daripada kita sendiri yang ada. Lesoge itu tadi ya. Iya, baiklah Ustadz. Menarik sekali perbincangan kita hari ini tentang anak yatim dan mungkin bisa diberi kesimpulan kepada Bolo yang ada di Sidoarjo ini dan Bolo yang ada di rumah. Baik Mbak Fikri dan para pepabri dari Ranting Sidoarjo dan Bolo sekalian dimanapun Bolo Nerek TV Surabaya, kesimpulannya menyantuni anak yatim itu sangat besar sekali pahalanya. Tidak harus kita itu kemudian merasa terbebani. Dengan kita tanggung bersama, pada akhirnya itu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit tadi yang disampaikan Bu Haji tadi. Terus kemudian kalaupun pengurus jangan sampai kita kemudian termakan sesuatu yang bukan hak kita. Itu laksana kata Allah, itu laksana seperti memasukkan bara api dalam perut kita. Jadi yang ikhlas duduk krono ngobyek, bukan, tapi karena betul-betul kasihan kepada mereka yang ditinggalkan mati oleh orang tuanya. Iya. Saya kira itu. Ya, baiklah, terima kasih Bapak Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswit atas tausiah yang telah diberikan kepada kita semua. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Bolo dari Pepabri Ranting Sidoarjo yang sudah setia untuk mengikuti acara ini, dan juga terima kasih kepada Bolo yang ada di rumah. Kembali pada hari berikutnya. Sampai jumpa esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy.